Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kita pagi hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesehatan yang baik Tuhan telah berikan kepada setiap pribadi kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk sama-sama meluangkan masa ini mendengar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Sedar ataupun tak sedar, hari ini kita sudah masuk di hari ke-82 semenjak PKP dan PKPB dilaksanakan 82 hari. Namun kalau kita perhatikan yang walaupun dalam tempo yang agak lama, namun kita tetap bersemangat dalam kita hidup untuk Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kita, sebab bukan karena kita, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan indah pagi hari ini. Engkau akan bersama dengan kami dari awal kami mendengar firman-Mu sehingga selesai, agar apa yang kami dengar memberkati, menguatkan, mendorongkan setiap pribadi kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama saya melihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13e. Keluaran 14 ayat 13e, saya baca untuk kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sekali lagi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Daripada teks firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita dengan tema, yaitu kunci untuk berjalan dalam badai kehidupan. Kunci untuk berjalan dalam badai kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu tentang apa itu kunci. Kunci tujuannya adalah untuk membukakan sesuatu yang terkunci. Kalau sesuatu itu, contoh pintu itu dikunci, tidak lain cara kita untuk membukanya adalah menggunakan kunci. Bila ada kunci, baru kita boleh masuk, sebab di tangan kita sudah ada kunci. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, banyak hal yang harus kita belajar. Melalui teks firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita perhatikan dalam bahagian ini, kita lihat Musa ataupun Nabi Musa yang kita kenal dalam perjanjian lama. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Kalau kita membaca tentang sejarah perjalanan ataupun keluarnya umat Israel dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Di sini dikatakan bahwa setelah melewati masa perbudakan, kalau kita lihat belajar daripada sejarah, setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan dengan begitu saja sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir. Kita lihat, mereka tidak dilepaskan senang-senang. Firaun tidak katakan, "Oke, kamu akan boleh pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan." Tidak, tetapi mereka melewati ataupun meninggalkan tanah Mesir itu dengan penuh halangan.
tidak dilepaskan dengan begitu mudah. Seperti mana yang kita lihat, mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun sehingga kita lihat suatu waktu, suatu saat itu mereka tiba di tepi Laut Tebrau. Perhatikan, mereka tiba di tepi Laut Tebrau. Di depan ada lautan luas. Kalau kita lihat, bagi bangsa Israel, kalau kita lihat, sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada apa lagi yang mereka mampu buat. Sebab kalau kita lihat, mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Di hadapan mereka adalah laut yang sangat luas terbentang. Malah tetap dan kita lihat di belakang mereka adalah tenteranya Firaun. Ini yang kita perhatikan daripada bahagian ini yang mengejar. Tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan untuk mereka. Sebab mereka sudah tersepit. Mereka sudah dikepung oleh tentera Firaun pada waktu itu. Sedangkan di depan adalah lautan yang luas dan dalam. Kalau kita lihat, kisah ini menggambarkan kepada kita semua sebagai umat percaya Tuhan. Kehidupan kita manusia yang hidup dalam dunia ini menggambarkan badai kehidupan yang sering kali dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang mengimpit kehidupan kita sehingga kita merasa, wah, tidak ada jalan lagi, tidak ada peluang lagi, tidak ada harapan lagi untuk kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, segala cara mungkin kita sudah tempuh namun tidak membuahkan hasil. Namun kita lihat dalam bahagian ini ada kunci untuk kita berjalan dalam badai kehidupan yang kita alami dalam dunia ini sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang banyak sekali cabaran tentangan yang kita hadapi. Mari kita lihat bersama-sama beberapa perkara ataupun kunci untuk kita berjalan dalam badai kehidupan. Yang pertama di sini adalah jangan takut. Kunci yang pertama untuk kita berjalan dalam badai kehidupan adalah jangan takut. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, katanya, ayat 13a dalam Keluaran 14. Kalau kita perhatikan kata jangan takut, ini adalah satu kata menyuruh supaya kita tidak boleh takut. Bercakap tentang ketakutan, banyak hal yang kita takuti dalam kehidupan kita. Ada orang yang takut dengan hantu lah, ada orang yang takut untuk pergi ke tempat gelap lah, dan banyak lagi. Kalau kita perhatikan bermacam-macam ketakutan. Nah, dalam kehidupan kita apabila ketakutan itu menjadi lebih besar, apa-apa pekerjaan, apa-apa perkara kita tidak dapat lakukan. Sebab ketakutan menguasai seluruh kehidupan kita sehingga kita buat ini pun, lakukan itu pun tidak dapat. Dalam hal ini kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, mereka dikuasai oleh ketakutan. Sebab mereka terkepung, di hadapan terbentang lautan yang luas, di belakang adalah tentera Firaun. Namun kita lihat Musa sebagai pemimpin mereka pada waktu itu. Dia memberikan kata-kata yang menguatkan mereka. Apa katanya dalam bahagian ini? Janganlah takut. Ini adalah kunci untuk kita supaya tetap berjalan di dalam badai kehidupan. Kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang mengimpit hidup kita. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Bebaskan diri kita daripada ketakutan. Di dalam ketakutan tidak ada damai sejahtera. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebesar apapun masalah yang kita hadapi yang menghimpit kehidupan kita, kita harus berusaha melawan rasa ketakutan itu. Kita harus yakin bahwa kita mampu menghadapi, melawan rasa takut itu. Sebab bila kita mampu melawan segala ataupun ketakutan, rasa takut itu, maka yang kita peroleh adalah rasa damai, damai sejahtera. Sebab kalau kita dikuasai oleh rasa ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kita hanya takut buat ini tidak dapat. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa kunci untuk berjalan dalam badai kehidupan adalah jangan takut. Mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk memelihara hati dan pikiran kita daripada ketakutan. Sebab ketika damai sejahteranya melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, tetap berdiri. Kunci untuk kita berjalan dalam badai kehidupan adalah tetap berdiri. Masalah demi masalah mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah mungkin akan membuatkan kita lelah atau bahkan terjatuh. Satu hal yang membuatkan kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit daripada kejatuhan dan berdiri kembali. Ini adalah hal yang membuatkan kita mendapat keberhasilan ketika kita bangkit daripada kejatuhan. Bila kita jatuh, kita bangkit kembali, berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Saudara, dalam hidup ini tidak ada orang yang sempurna. Ada kalanya kita sangat lemah, ada kalanya kita terjatuh, tersandung dalam perlombaan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Namun yang harus kita perhatikan, apabila kita terjatuh, apabila kita tersandung, segeralah berdiri kembali. Jangan terus terjatuh lalu terus hilang, tetapi kita harus bangun apabila kita terjatuh. Bangkit semula, berdiri semula, supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita dalam Yesus Kristus. Jadi untuk kita meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit daripada kejatuhan. Dalam Efesus ayat 6, Efesus pasal 6 ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan tidak mampu bangkit kembali. Kita tidak mampu berdiri kembali. Tetapi apabila kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kita akan mampu berdiri. Bila kita terjatuh, bangun semula. Bila kita terjatuh, berdiri semula. Sebab apa? Kita telah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan telah sediakan untuk orang yang mau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus ini dikatakan, katanya supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ini satu hal yang kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bila kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita tetap berdiri teguh menghadapi apapun perkara-perkara yang berlaku, yang terjadi, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mampu menghadapinya. Bukan karena kekuatan kita,
tetapi karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab itu, gunakanlah seluruh perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan, itu yang harus kita gunakan. Firman Tuhan, kebenaran, keadilan, doa, damai sejahtera, iman, dan keselamatan. Yang dikatakan dalam Efesus 6:14 sampai ayat yang ke-18. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah yang melanda kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdiri teguh. Inilah kunci untuk kita tetap berjalan dalam badai kehidupan. Lalu yang ketiga, angkat tongkat. Tongkat berbicara ataupun bercakap tentang kuasa Tuhan. Kalau kita lihat ataupun membaca tentang kisah Musa, banyak hal yang kita boleh belajar. Dengan tongkat Musa, dengan tongkat yang ada dengan Musa itu, dia dapat membelah laut Tebrau. Dan ini yang kita lihat. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Peristiwa yang kita lihat waktu dia berhadapan dengan para ahli sihirnya Firaun. Kalau kita lihat kan, tongkatnya bertukar menjadi ular. Banyak yang kita perhatikan. Dan di kisah berikutnya juga Musa menggunakan tongkat ini untuk mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dia gunakan tongkat, kan, memukul batu itu sehingga keluarlah air, sehingga bangsa itu minum air waktu itu. Dan banyak mukjizat lainnya yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Bercakap tentang kuasa Tuhan, saya percaya setiap kita pernah mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita alami dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam bahagian ini, dalam teks firman Tuhan ini, kunci untuk tetap bertahan dalam badai kehidupan adalah angkat tongkat, menggunakan kuasa Tuhan. Ayat daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, bercakap tentang kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa. Saudara, dalam kita menghadapi badai kehidupan, masalah silih berganti yang datang mengancam kehidupan kita, melanda kehidupan kita, mari kita angkat tongkat, gunakan kuasa Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Hanya dengan kuasa Tuhan kita beroleh kemenangan. Kita mampu mengatasi apapun cabaran-cabaran yang kita hadapi, apapun badai yang melanda kehidupan kita. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal di dalam kehidupan kita. Ketahuilah hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. Kuasa Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, tak pernah
berubah. Gunakan authority yang telah Dia berikan bagi kehidupan kita untuk membelah laut di hadapan kita. Apa yang ada di hadapan kita, rintangan, cobaan, masalah yang di hadapan kita, gunakan kuasa yang daripada Tuhan itu. Sekali lagi saya katakan, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Dengan hikmat pikiran kita sendiri kita tidak mampu. Hanya dengan kuasa Tuhan kita akan dapat berjalan menempuh badai hidup ini. Jadi gunakan kuasa yang telah Dia berikan kepada setiap pribadi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perkataan firman Tuhan menguatkan kita. Apa yang dikatakan daripada firman Tuhan menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Perkatakan, cakapkanlah, ceritakan tentang firman Tuhan. Percakapkanlah tentang firman Tuhan. Perkatakanlah hal-hal yang positif dan perkatakanlah hal-hal yang membangun. Ini yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Lalu kunci yang keempat untuk kita berjalan dalam badai kehidupan adalah ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Daripada Keluaran 14 ayat yang ke-6 saya baca untuk kita. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 16 daripada Keluaran 14. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Bercakap tentang iman. Saya percaya kalau Musa tidak ada iman, tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah, dia tidak akan punya tindakan untuk mengangkatkan tongkat dan mengulurkan tangannya ke laut Tebrau yang terbentang luas di hadapan. Namun oleh kerana imannya Musa, dia bertindak. Dia memiliki iman. Dia memberanikan diri untuk bertindak. Hasil daripada tindakan iman inilah yang membuatkan laut terbelah dua, laut Tebrau, sehingga apa yang kita lihat, bangsa Israel dapat berjalan menyeberang laut Tebrau. Sebab apa? Sebab Musa dia memiliki iman. Dia mengulurkan tangannya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bercakap saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Iman disertai dengan perbuatan. Sebagai umat percaya kepada Tuhan, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita ulurkan tangan kita. Mari kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, imanilah bahwa sebesar apapun, seberat apapun masalah yang melanda kehidupan kita, percayalah, berimanlah bahwa Tuhan punya masa yang paling indah, punya waktu yang terbaik untuk Anda melalui saat-saat sukar yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita memiliki dan beriman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Laut Tebrau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut. Authority yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak akan ada artinya
jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Kuasa yang ada pada kita, kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada setiap kita, tidak ada gunanya, tidak ada artinya jika kita tidak bertindak. Jika kita tidak bertindak dan melangkah dengan iman. Setiap kita memiliki kuasa. Di saat seseorang menerima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan memberi kuasa. Gunakan kuasa itu untuk berjalan menghadapi dunia sekarang ini. Cabaran demi cabaran, masalah demi masalah yang kita hadapi. Berjalanlah dengan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kuasa itu ada pada kita, gunakannya. Gunakannya. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Tetapi ingat, bukan menurut masanya kita, bukan menurut waktunya kita, tetapi semuanya berjalan menurut waktu dan masanya Tuhan. Jangan memaksa Tuhan untuk katakan, oh Tuhan saya mau seperti ini sekarang. Tetapi berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan bertindak sesuai dengan masa dan waktunya. Yang terbaik Dia pasti akan berikan, sediakan untuk setiap pribadi kita. Jadi kita harus menghadapi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Saat kita merasa jalan sudah tertutup, di saat kita merasakan bahwa tidak ada harapan lagi, di saat kita merasakan bahwa tidak ada gunanya saya lagi seperti ini dan sebagainya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan Anda. Dia selalu ada, Dia selalu menyertai kita. Sebab itu, hadapilah setiap masalah dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti buka jalan, bahwa Tuhan pasti punya jalan keluar, asalkan kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap waktu. Dia akan memberikan kemampuan ilahi yang tak dapat kita lihat dengan mata kita sendiri, dengan mata kasar kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi dengan kuasanya, dengan pertolongannya, kita akan melihat. Semua itu kita akan alami apabila kita ulurkan tangan kita, apabila kita bertindak, apabila kita punya iman yang hidup. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita takut dan tetaplah berdiri bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan, mujizat demi mujizat terjadi dalam langkah hidup kita. Keluaran 14 ayat yang ke-13 seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada umat Israel pada waktu itu. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia berjanji, Dia berfirman bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap pribadi kita. Dia akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak, untuk tetap berdiri teguh dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Yakinlah akan otoriti yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita. Gunakan otoriti tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah badai yang menerpa hidup kita. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi kehidupan kita. Berjalan di tengah badai, percayalah bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Seperti mana nyanyian yang selalu kita nyanyikan, di saat badai
bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Ini keyakinan kita yang kita percaya di saat badai melanda kehidupan kita. Di saat badai melanda kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita memberi jalan keluar kepada setiap kita untuk melangkah. Sehingga masalah demi masalah, badai kehidupan itu, gelora kehidupan itu, kita dapat mengatasi semuanya. Tetapi semuanya bukan karena kita, tetapi semuanya adalah oleh karena Tuhan Yesus. Jadi bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara besar. 4 kunci ini, saudara, yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus lakukan, kita harus ada dalam kehidupan kita. 4 kunci ini harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah jangan kita takut. Yang kedua, kalau kita lihat jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri, angkat tongkat dan ulurkan tangan. 4 perkara ini kita perhatikan dalam kehidupan kita, supaya hari-hari ke depan ini kita jalani semuanya dengan penuh keberanian, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, sebab kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa, daripada masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Tetap kuat, tetap percaya, tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa masa depan kita apabila kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan kita, semakin hari semakin berharap kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini sebab kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Engkau telah bersama dengan kami dari awal, pertengahan sehingga selesai. Kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah apa yang telah disampaikan akan bertumbuh dalam setiap hati kami ya Tuhan, agar setiap saudara yang mendengar diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hari-hari yang kami jalani seterusnya, kami percaya Tuhan akan mendahului kami, Tuhan akan memampukan kami. Apabila kami jatuh, biarlah kami bangun kembali, biarlah kami berdiri kembali untuk meneruskan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cabaran ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi kami mampu melangkah dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami seterusnya, masa depan kami letakkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah menyediakan masa depan yang penuh harapan kepada setiap pribadi orang-orang yang bergantung harap sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah Tuhan yang baik yang mendengar doa kami. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon semuanya. Amin. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.